Selamat pagi, Pak Redi. Selamat pagi, Bu Asi. Apa kabarnya, Pak Redi, hari ini? Kabar baik dan luar biasa, Bu Asi. Bu Asi, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak Redi, sesuai dengan cuaca hari ini, cerah. Mantap sekali, mantap, Ya, Bu Asi. ya. Nah, Pak Redi, hari ini sebelum kita melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, pertama-tama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Redi. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian untuk kegiatan coaching hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coach, yaitu Bapak sendiri, itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana nanti coaching menanggapi atau merespon dari pertanyaan Bapak berikan. Kemudian juga Pak Redi, jangan lupa yang disesuaikan adalah prinsip coaching. Ada 3, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Pak Redi, ada pun pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Redi kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih, Bu Asi. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Redi. Kemudian Pak Redi, pertanyaan yang kedua, itu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak Redi? Yang secara spesifik itu ya, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan atau yang ingin saya diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada 2 ya Pak Redi ya, ada mendengarkan aktif dan Iya, pertanyaan berbobot. Baik Pak Redi, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Redi pada proses coaching hari ini? saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bos. Ya, baik Pak Redi. Baik Pak Redi, demikian kegiatan praobservasi kita hari ini Pak Redi ya. Jadi Pak Redi silahkan melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya hari ini. Semoga kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan berjalan dengan lancar ya Pak Redi ya. Baik, terima kasih ya, Ibu Asi. Ya, silakan Pak Redi. Baik, Ibu. Baik, selamat pagi, Bu Ernita. Selamat pagi Pak Redi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak Redi, baik. Bagaimana kabarnya Senang. juga Pak Redi? Kabar saya luar biasa baik, Ibu. Senang mendengar kabar Ibu itu tetap semangat dan tetap eh, bahagia untuk hari ini. Maaf ini Bu Ernita, sepertinya dari suasana percakapan kita tadi tuh ada sedikit nih, ya, yang saya tadi itu dengar tuh kurang energik nih Ibu Ernita nih, tidak seperti biasanya. Nah, kalau boleh tahu ada apa ya Bu Ernita? Oh iya Pak, begini ya Pak Redi. Biasalah ya, dalam proses pembelajaran itu ada suka dukanya jadi guru, ya. Jadi saya tuh ingin meningkatkan kompetisi saya ya Pak dalam mengelola kelas, terutama dalam pembelajaran. Nah, pas saat itu kebetulan ketemu dengan Bapak. Jadi, apakah Bapak ada waktu untuk saya cerita sedikit nih, Pak? Kebetulan saya lagi kosong ini Bu. Dengan senang hati jika Ibu mau dan percaya kepada saya untuk berbagi cerita. Sebelum kita melanjutkan cerita dan sharing ini,
kira-kira apa ya tujuan Ibu Ernita ingin dicapai di akhir pembicaraan kita ini? Ya, dari percakapan kita hari ini ya Pak, ya, saya itu ingin menemukan ya Pak solusi dari permasalahan saya ini Pak ya dalam pembelajaran yang tadi saya beritahu. Baik Ibu. Mudah-mudahan tujuan yang diharapkan Ibu bisa tercapai. Nah, Ya Pak. sekarang apa masalah yang ingin Ibu ceritakan ke saya? Silakan untuk menceritakannya. Ya, gini Pak, saya Pak Redi mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran, di mana saya membutuhkan ya strategi untuk bagaimana mengendalikan siswa yang suka berbicara, terutama pada saat jam pelajaran berlangsung. Jadi itulah ya Pak, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, kapan itu terjadi, Bu? Ya Pak, pada saat jam pembelajaran saya Pak, pada apa ya, hari Selasa yang Oh, lalu. begitu. Baik. Kita perlu sama-sama memahami penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, apa menurut Ibu nih, faktor-faktor yang menyebabkan murid itu asik sendiri di dalam kelas? Ya, itu Pak. Saya pikir mungkin karena mereka kurang memahami materi pembelajaran kali ya Pak ya. Nah, dari masalah yang dihadapi, apakah Ibu sudah lakukan untuk apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gini ya Pak ya, saya ya sudah berusaha untuk mencoba ya Pak berbagai metode pembelajaran ya. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif itu Pak. Oh, baik, Bu, baik. Kalau begitu, eh, kalau saya ibaratkan nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu mengukur keberhasilan metode Ibu tadi? Saya rasa posisi saya 6 Pak. Dan saya ini ya optimis ingin meningkatkan kok bisa di posisi ke-8. Sekarang, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saya ini Pak itulah ya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ya saat pembelajaran berlangsung itu Pak. Baik, Ibu. Selanjutnya, apa yang Ibu butuhkan nih untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Yang saya butuhkan yaitu strategi yang tepat bagaimana untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Baik, Ibu. Dari tadi kita berbincang-bincang. Apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan? Nah, itu ya Pak ya. Karena perbincangan saya dengan Bapak tadi, saya rasa saya menemukan ide ya Pak. Berarti saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi kayaknya ya Pak ya. Agar siswa itu tetap fokus dan paham dalam materinya yang saya ajarkan, dan saya akan memberikan juga penguatan positif ya Pak kepada siswa itu. Sehingga kegiatan pembelajaran saya itu ya menarik itu bagi siswa tersebut dan menyenangkan ya. Bisa dengan game ataupun kuis atau presentasi bervariatif. Ya itu ya Pak. Wah, ide yang sangat bagus nih, Bu, dan inspiratif sekali nih. Semoga dapat segera diimplementasikan ya, Bu. Ya Pak. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang merasa lega ya Pak. Karena jujur
saya sedikit terganggu juga sih dengan kejadian yang kemarin. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi saya juga nih semakin sangat senang Ibu. Ibu tuh sudah lega. Nah, terus dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Apakah ada batasan waktunya? Jadi mengenai hal itu ya Pak ya, secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, ya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya minggu depan ini sudah bisa terlihat hasilnya dan saya dapat berbagi dengan Bapak lagi. Baik Ibu. Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan nih untuk melaksanakan komitmen itu? Hmm, ya baik ya terkait masalah itu. Gini ya Pak, saya akan berusaha lah ya Pak untuk meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariasi yang itu ya Pak. Ya, Ibu. Wah, ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Ya, amin Pak. Terima kasih ya Pak atas waktu dan semuanya. Termasuk juga saran dan masukan-masukan bagi saya semua itu ya, sehingga sekarang saya merasa lega. Sama-sama, Ibu. Saya tidak sabar ingin tahu nih hasilnya nanti. Semoga berjalan dengan lancar ya, Ibu. Ya Pak, semoga begitu ya Pak. Semoga lancar ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit, mau ada pertemuan lagi dengan Wali Murid nih, Pak. Baik, Ibu Ernita. Silahkan, Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Bu Ernita. Selamat pagi, Bu Ernita. Nah, selamat pagi juga. Selamat siang, Pak Redi. Selamat siang, Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya, Ibu? baik, Pak Redi. Nah, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya, Pak ya? Ya, benar, Ibu. Ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian kegiatan proses observasi pengamatan hari ini, seperti biasa saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya, Ibu. Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, Pak Redi. Nah, menurut saya observasi hari ini sebagai observer mengamati dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar tadi, yang sudah Bapak lakukan, kegiatannya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian Bapak juga sudah menggali atau mengidentifikasi dari permasalahan yang coach hadapi, sehingga coach merasa nyaman untuk sharing, terbuka akan permasalahannya. Apalagi Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusinya.
Nah, Pak Redi, kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, ada 3 ya, tadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian ada meningkatkan kompetensi atau potensi. Nah, baik Pak Redi, sekarang pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, Ibu, adalah dengan lebih memahami proses tirta. Jadi agar saya itu bisa atau dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, luar biasa Pak Redi. Semoga ke depannya kita juga dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi sesuai harapan kita. Jadi demikian ya Pak Redi, proses observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya akhiri ya Pak Redi. Terima kasih. Selamat siang Pak Redi. Selamat siang Ibu Asi, terima kasih Ibu Asi. Ya, sama-sama Pak Redi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Asi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ernita. Ya, baik Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ernita baik. Kabar Bu Ernita gimana nih hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Ibu. Ya Bu ya. Nah, untuk ini sebelumnya ya kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu, supervisi akademik. Jadi sebagai langkah awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asih. Ya Bu ya. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi di sini, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Itu ya, Bu ya. Kemudian, bagaimana Ibu Asi itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Ya, dan juga bagaimana kucing tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Nah, itu. Kemudian juga ini jangan lupa ya Bu, Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu ya, adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu Asi ini yaitu kompetisi apa ya Bu yang akan Ibu kembangkan pada coachingnya hari ini? Ya Bu Ernita, kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya Bu ya, baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah kompetensi mana ya Bu yang secara spesifik yang akan Ibu ingin kembangkan di observasi nanti? Kompetensi yang spesifik ingin diobservasi itu ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu tentang indikator yang bagaimana ya Bu yang diinginkan oleh Ibu Asi ini dalam proses coaching kita kali ini. Baik Bu Anita, yang saya ingin itu coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Ernita. Oh ya, baik Ibu. Bu Asi ya, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu Asi nanti melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Bu Asi. Ya, Ibu Ernita, terima kasih. Ya.
Saya matikan ya. Selamat pagi, Pak Redi. Selamat pagi Bu Asi. Apa kabarnya hari ini, Pak Redi? Kabar luar biasa dan sangat baik Bu Asi. Kabar Ibu sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga nih Pak Redi. Tapi maaf Pak Redi, sepertinya hari ini Pak Redi itu tidak sebahagia seperti biasa, tidak se-energik seperti biasa. Kalau boleh saya tahu, ada apa ya Pak ya? Iya Bu, beginilah Bu. Suka duka jadi guru. Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk saya cerita sedikit nih, ini Bu? Kebetulan Pak Redi, hari ini saya lagi kosong nih, kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan. Dengan senang hati Pak Redi, jika Pak Redi percaya dan mau sharing, berbagi cerita sama saya. Tapi Pak Redi, sebelum kita melanjutkan sharing untuk hari ini, kira-kira saya pengen tahu tujuan Pak Redi di akhir percakapan atau bincang-bincang kita hari ini itu apa? Ya Bu, dari percakapan hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, baik Pak Redi. Mudah-mudahan tujuan yang diharapkan bisa tercapai ya Pak Redi ya. Amin Bu. Nah, Pak Redi, sekarang apa yang menjadi permasalahan Bapak? Silahkanlah Bapak ceritakan kepada saya. Iya Bu Asih, begini Bu. Saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran di mana saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Redi, kapan ya terjadinya kejadian itu? Pada saat jam pelajaran saya, Bu, hari Selasa lalu. Oke, Pak. Kita perlu bersama-sama mencari penyebab siswa tersebut tuh suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Apa menurut Bapak faktor-faktor yang menyebabkan murid itu tuh asik sendiri di dalam kelas saat pelajaran berlangsung? Saya pikir karena mereka kurang memahami pelajaran, materi pelajaran, Bu Asih. Oke. Nah, dari masalah yang sudah Bapak hadapi, apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Oke, baik Pak Redi. Kalau saya ibaratkan dari skala 1 sampai skala 10, di mana kira-kira posisi Bapak mengukur keberhasilan metode Bapak tadi? Saya rasa masih di posisi 6, Bu. Dan saya optimis ingin meningkatkan di posisi yang ke-8. Ya, sekarang apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan saya adalah saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, Pak Redi, apa yang Bapak butuhkan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan yang Bapak harapkan? Saya membutuhkan strategi yang tepat, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik, Pak Redi, dari kita berbincang-bincang tadi, apa rencana atau strategi yang akan Bapak lakukan? Karena berbincang dengan Ibu, saya rasa saya menemukan ide, Bu. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tetap fokus dan paham dalam materi yang saya ajarkan. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa sehingga kegiatan pembelajaran saya menarik dan menyenangkan. Bisa dengan games atau kuis atau presentasi bervariatif. Wah, ide yang sangat bagus dan inspiratif sekali, Pak Redi. Semoga Bapak dapat segera mengimplementasikannya di kelas ya, Pak ya. Amin. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur
saja saya sangat sedikit terganggu dengan kejadian kemarin. Ya, Alhamdulillah Pak Redi. Saya juga semakin senang Pak. Bapak sudah lega, sudah lebih tenang. Nah, terus dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, apa komitmen yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktu atau deadline seperti itu, Pak? Mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya dalam kegiatan belajar mengajar nantinya, Ibu. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya dan saya dapat berbagi dengan Ibu lagi. Baik, Pak Redi. Selanjutnya, Pak Redi, dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah itu, saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, Bu. Wah, ide yang bagus sekali, Pak Redi. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang nyaman, aman, dan bahagia, Pak Redi. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktu dan semuanya, termasuk saran dan masukan-masukan bagi saya, sehingga sekarang saya merasa lega. Sama-sama, Pak. Saya juga tidak sabar ingin tahu hasilnya nanti. Semoga rencana Bapak, komitmennya berjalan dengan lancar. Amin. Iya, Ibu. Kalau begitu, saya pamit ya, Bu, ya. Mau ada pertemuan nih sebentar dengan wali murid. Ya, Bapak silahkan, Pak ya. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bu Asi. Pagi, Pak Redi. Assalamualaikum Bu Asi. Waalaikumsalam, Bu Ernita. Selamat siang, Bu Ernita. Selamat siang juga Bu Asi. Ya, tadi Ibu itu sudah melakukan coaching ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian proses observasi kita kali ini, ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu Ernita. Pada saat coaching tadi pagi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab kepada coach, sehingga alur tersebut itu dari Tirta tadi bisa menggali informasi dari coach untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Iya, Ibu. Ya. Jadi di sini menurut saya sebagai observer tadi ya proses coachingnya itu sudah berjalan dengan lancar ya Bu dan sesuai dengan alur tirtanya juga. Ya itu. Dan juga Ibu itu sudah menggali atau mengidentifikasi masalah coaching sehingga coaching merasa aman, nyaman ya untuk sharing akan permasalahannya yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menemukan solusinya. Ya, tuh. Kegiatan coaching tadi itu juga ya Bu ya, sudah sesuai Bu dengan prinsip coachingnya. Tuh. Ya, baik Ibu Asi. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses Tirta, Bu, agar saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, Bu Ernita. Oh ya, baik Ibu. Ya, semoga ke depannya
kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Bu Asih. Ya, demikian proses observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Asih. Selamat siang Bu Ernita. Siang Bu Asih. Halo, selamat pagi Ibu Ernita. Selamat pagi Pak Redi. Iya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Gimana kabarnya juga Bapak hari ini? Baik, Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama-tama, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Kemudian juga jangan lupa nih disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita bahas tuh 3 diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Ernita. Adapun pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan nih ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oh ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yaitu ya Pak. Baik, baik Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Oh ya Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi nanti ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Ya, jadi indikator yang akan saya lakukan yaitu saya ingin salah satunya yaitu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, Ibu Ernita. Demikian pra-observasi kita kali ini. Silakan untuk Ibu Ernita melakukan proses coaching hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum, Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Ernita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Asih? Alhamdulillah baik Bu Ernita. Bu Ernita apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, ini maaf ya Bu Asih. Sepertinya hari ini Ibu Asih kayaknya tidak seenergik biasanya ya. Jadi kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Ya Bu, saya ada sedikit masalah. Jadi beginilah, jadi guru kan ada rasa senangnya, kadang ada suka dukanya. Saya ini punya masalah tentang meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas Bu Ernita. Nah, kebetulan dari kemarin pengen ketemu Ibu. Nah, hari ini apakah Ibu ada waktu untuk saya cerita sedikit atau tidak nih Bu?
Ya, oke Bu Asih. Kebetulan nih, saya juga lagi kosong nih Bu Asih. Jadi dengan senang hati, jika Ibu mau dan percaya kepada saya untuk berbagi cerita. Jadi sebelum kita melanjutkan cerita dan sharing ini, kira-kira apa ya Bu Asih tujuan yang ingin Ibu capai di akhir pembicaraan kita ini? Ya, ini Bu Anita, dari bincang-bincang percakapan kita hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih, Bu. Oh ya, baik Bu. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai. Nah, Amin, nah, amin. Jadi, sekarang Bu, apa masalah yang ingin Ibu ceritakan ke saya? Silakan Ibu untuk menceritakannya. Iya, begini Bu Ernita. Saya punya masalah dalam kegiatan pembelajaran Bu Ernita, di mana saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi saya tuh ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan, ya anak-anak tuh fokuslah, asik dalam pembelajaran saya. Oh ya, kalau boleh tahu, kapan itu Ibu terjadinya? Kemarin tuh Bu Ernita di hari Selasa pada saat jam pelajaran saya, Bu Ernita. Mm-mm. Oke Bu, jadi kita perlu sama-sama ya Bu ya nih memahami penyebab siswa tersebut suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Hmm. Apa menurut Ibu faktor-faktor yang menyebabkan murid itu asik suka berbicara sendiri di dalam kelas? Saya pikir faktor-faktor yang menyebabkan itu karena mereka itu kurang memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Oh ya itu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi dari masalah yang ingin dihadapi itu kira-kira apa ya Bu yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemarin Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi memang saya rasa belum efektif itu Bu hasilnya. Baik Bu. Jadi kalau saya ibaratkan nih dari skala 1 sampai 10, di mana ya kira-kira posisi Ibu untuk mengukur keberhasilan metode Ibu? Saya rasa Bu Anita, saya masih di posisi 6. Tapi saya pengen optimis, ingin meningkatkan posisinya berubah jadi posisi 8. Ya, bagus itu ya Bu ya. Sekarang apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, saya tuh masih kesulitan Bu Anita. Pada saat mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Mm-mm. Jadi di sini apa yang Ibu butuhkan ya untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Nah, Bu Anita, saya tuh membutuhkan strategi yang tepat kayaknya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, baik Bu. Dari tadi kita berbincang-bincang nih. Apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan nanti ke depan? Nah, eh karena berbincang dengan Ibu dari kemarin pengen, jadi setelah berbincang itu saya tuh ada ide nih Bu, menemukan ide. Saya tuh harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, agar siswa saya itu Mm-mm. tetap fokus dan paham akan materi yang akan saya ajarkan nantinya. Dan juga akan memberikan penguatan positif tentunya kepada siswa, Mm-mm. sehingga kegiatan pembelajaran saya itu nanti lebih menarik dan menyenangkan tentunya. Mungkin saya akan lakukan dengan games, atau kuis, atau presentasi lagu yang bervariatif, supaya anak tuh senang. Wah, itu ide bagus Ibu dan sangat menginspiratif sekali. Jadi,
Ini semoga dapat segera diimplementasikan ya, Bu. Ya, Bu Anita, Alhamdulillah dari berbincang dengan Ibu, jujur saya lega dan bisa menemukan ide lah untuk masalah saya. Kemudian karena kemarin itu saya sedikit benar-benar terganggu, Bu, atas permasalahan itu. Ya, alhamdulillah. Saya juga semakin senang, Bu, ya, dan lega juga. Nah, terus dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktunya? Mengenai hal itu ya Bu Anita, secepatnya saya akan lakukan pada pertemuan berikutnya dalam kegiatan belajar mengajar saya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya Bu Anita. Jadi saya dapat berbagi dengan Ibu lagi nanti. Ya, selanjutnya dukungan apa ya Bu kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Terkait masalah itu, saya akan berusaha Bu meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan, kemudian yang pastinya saya ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Ya, wah, ide bagus itu, Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya, Bu. Apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Amin. Terima kasih Bu Anita atas waktu dan semuanya, termasuk masukan-masukan dari Ibu. Jadi saya hari ini sangat lega sekali, Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Saya juga tidak sabar nih ingin tahu hasilnya nanti nih, Bu. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Ibu. Kalau begitu, terima kasih ya, Bu ya. Saya mau pamit dulu. Kebetulan ada sudah janji dengan wali murid untuk pertemuan, Bu. Ya, baik, Bu. Silahkan. Makasih, Bu. Selamat pagi, Bu Anita. Selamat Assalamualaikum. pagi juga. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu Ernita. Selamat siang, Pak. Iya, Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Ya, Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan, dari rangkaian proses yang observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? ya, Pak. Jadi pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya di situ juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci, Pak, ya, untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, Ibu Ernita. Menurut saya, sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga, Ibu sudah menggali atau mengidentifikasi masalah coaching, sehingga coachingnya merasa nyaman untuk sharing akan permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hingga tadi prosesnya, Ibu telah menemukan sampai menemukan solusinya. Kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik, Ibu Ernita. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Nah, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi dari proses coaching yang baru saja dilakukan? Ya, Pak Redi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ya Pak adalah dengan lebih memahami proses cerita
Ya itu Pak ya terutamanya agar saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, luar biasa Ibu Ernita. Semoga ke depannya kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian proses observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang Ibu Ernita. Iya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Selamat siang. Ya Ibu.